tadi dipukul, tadi ditonjok sama teman, misalnya kayak gitu kan. Kita bilangin, ya ampun nak, mama jadi inget temen Abi nak. Abi dulu digituin nak, lebih. Nah Abi tuh nak pernah nak begini, ceritain sama mereka. Biar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Gitu teman-teman saya sekalian. Nabi nak waktu diginiin Nabi begini. Nabi nak waktu diginiin Nabi begini. Gitu teman-teman saya sekalian. Biar mereka paham tentang siapa yang seharusnya jadi panutan dalam kehidupan ini. Sehingga akhirnya tidak ada acara siapa yang dijahatin bakalan jahatin. Kalau panutannya Nabi Muhammad SAW, nggak akan keluar teori orang jahat adalah orang baik yang disakiti. Jahat mah jahat aja, ya kan ya? Orang jahat memang jahat aja teman-teman sekalian. Orang baik mau dijahatin kayak apaan juga bakalan baik aja. Nabi Muhammad emang nggak pernah dijahatin orang. Banyak segala macam jenis pembulian, segala macam jenis kesakitan, segala macam jenis penderitaan pernah dialami Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi apakah Nabi Muhammad menderita kemudian menjadi orang jahat? Tidak. Bahkan apakah Nabi Muhammad menderita? Tidak. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bahagia. Makanya sampai Allah SWT bilang, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Nabi Muhammad itu orang yang paling banyak dikaruniai sama Allah SWT. Orang yang hidupnya paling bahagia, baginda Nabi SAW. Maka kenalkan anak kepada Nabi Muhammad, gak usah dikenalin sama joker. Emang saya gak baca berita. Ustazah nonton ya? Enggak. Saya tuh sampai sekarang ya alhamdulillah tahadusan bin emang saya gak pernah masuk yang namanya bioskop seumur hidup sampai sekarang, dan belum punya juga keinginan, tapi nggak tahu kalau ada yang bayarin. Nggak kepengen ya masuk bioskop ya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian saya muliakan, tuh yang pertama kali kamu harus lakukan, tanamkan keimanan. Biarkan anak dekat sama Allah, biarkan anak merasakan kehadiran Allah, biarkan anak kenal sama bagindanya Nabi besar Muhammad. Yang kedua, dekatkan anak pada ajaran agama. Hayya alas sholah. Dekatkan anak pada ajaran agama. Kata Nabi Muhammad, muru auladakum fis salati lis-sab' wadribu biha fi 'ashr. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat dari umur 7 tahun. Pukul anak kalau enggak ngerjain sholat pada umur 10 tahun. Kok ajaran Islam kenceng banget? Suruh mukul loh ini. Ada KDRT dalam ajaran agama Islam. Serius sekalian saya muliakan, dua pembahasannya. Yang pertama, kalau anak sudah kamu ajarin sholat pada umur 7 tahun, anak tidak akan meninggalkan sholat pada umur 10 tahun. Kecuali emang bener-bener bandel banget. Yang kayaknya perlu juga nih buat kenal yang namanya salbiyah. Apa tuh salbiyah? Kalau disayang-sayang itu kan positif-positif. Kalau salbiyah tuh negatif-negatif. Pukul, nggak dikasih duit jajan, gitu tuh. Itu namanya salbiyah. Apa namanya? Hukuman. Ya, benar. Teman-teman saya sekalian, jadi anak umur 10 tahun belum ngerjain sholat perlu dikenalkan sama hukuman. Gitu. Selebihnya kalau anak baik-baik, insya Allah kalau kamu perintahkan dia untuk mengerjakan sholat pada umur 7 tahun dan keluarga kalian adalah keluarga yang tidak meninggalkan sholat, umur 10 tahun udah gak perlu lagi, gak perlu dipukul, mereka udah dengan sendirinya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Gitu, nggak usah pakai dihukum. Dan permasalahan kedua, pembahasan para ulama dengan ayat, dengan hadis yang tadi itu, wadribu biha fi 'ashr, nggak harus dorb, nggak harus mukul, artinya pukul pakai tangan, nggak dikasih duit jajan, nggak boleh pegang handphone. Nah, itu juga jenis hukuman-hukuman yang bisa diperlakukan kepada anak-anak kita. Kita sesuaikan dengan umur, kita sesuaikan dengan keadaan anak tersebut, kita sesuaikan dengan apa yang paling tidak diinginkan oleh anak. Nggak harus dipukul, teman-teman saya sekalian. Nah, Nabi bahasa pakai pukul karena zaman tersebut